Nah, ciri daunnya dia bulat. Kalau yang sudah tua, nah, ngerekes. Ini hampir mirip kayak durian super tembaga. Ini induknya bunganya merah, meskipun durian lokal tapi merah. Makanya di sini paling banyak varietas ini nih. Selain ada musangking, bawor, duri hitam juga ada. Nah, karena ini batangnya bagus, ya, ini bagus besar dulu, rantingnya juga sangat lumayan. Daripada dibuang, nah, saya top working di atas. Nah, itu sudah. Jika di top working di bawah, dia akan ngadu ya, rantingnya akan ngadu. Makanya saya ini berinisiatif untuk top working di atas. Jadi saya atur sedemikian rupa ya, sedemikian. Pokoknya mah agar kalau bisa mah yang memang masih bisa dipertahankan ya pertahankan. Kalau memang itu dibuang ya dibuang. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani DJHH Channel. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan pohon durian lokal yang dulunya saya pernah menanam dari biji ya, waktu masih sekolah dasar. Karena saya sangat hobi terhadap durian, sedangkan dulu pohon durian saya tidak punya. Jadi sangat sedih kalau orang sini ya tidak punya pohon durian. Makanya saya masih bergebu-gebu pengen punya pohon durian. Setelah saya mengikuti anjuran dari orang tua saya, yaitu bapak saya ya, yang memang juga petani durian dulu. Nah, saya menanamnya, kata bapak saya, tanam biji durian itu di bawah pohon pisang. Kalau di sini tuh di dapurna cina ya. Jadi setiap dapur pohon pisang atau bawah pohon pisang saya taruh dan saya tanami ya dari biji. Hampir tiap musim saya nanam. Alhamdulillah sekarang sudah besar ya, ada yang masih kecil, ada yang besar. Namun dari biji itu dulu kan saya belum tahu ilmu mengenai atau forking atau okulasi dan sebagainya ya. Namun setelah alhamdulillah saya mempelajari hal tersebut tentang perdurianan. Nah, dari pohon durian lokal itu kan banyak yang besar ya. Jadi bervariasi, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil. Maka hampir 85% saya rubah atau saya ganti varietas. Kalau kita menunggu dari biji itu 50-50 ya. Pertama itu belum tentu bagus ketika sudah berbuah. Kedua nunggunya kan masih beberapa tahun. Sedangkan kalau diganti varietas jadi insya Allah lebih cepat gitu. Keduanya ini sudah pasti durian unggulan atau durian super. Untuk lebih jelasnya terus ikuti video saya bagaimana cara saya merawat pohon durian saya dari biji sampai ya insya Allah ya, tinggal menunggu beberapa tahun lagi ya teman-teman. Inilah teman-teman penampakan kebun durian orang tua saya. Di sini ada kali enak ya. Udah ada irigasinya juga, udah dibenerin jadi enak. Nah, ini yang pertama. Nah, ini juga pohon durian ya. Karena dulu kata saya nanamnya di setiap bawah pohon pisang, maka sangat rapat teman-teman. Pohon pisang kan tuh di sini ada, misalkan ya. Cuman ini agak lumayan jauh sih. Nah, ini hasil top working. Dulunya di sini ada pohon pisang, sudah lama hilang ya karena sudah mungkin mati. Nah, ini hasil top workingnya karena dulu daripada kecil ya, ini pun kecil. Kalau itu sudah besar dipertahankan, yang besar ini, yang kecil saya top working. Nah, disisip alhamdulillah ya, ini sudah lumayan bagus ya teman-teman, cantik. Nah, kakinya juga insya Allah nanti nih pisangnya sedikit-sedikit juga akan ditebang ya, karena sayang lagi berbuah. Nah, ini yang paling cantik, ini yang pertama saya top working, yang paling besar. Jaraknya cuma beberapa meter saja. Ini dia hampir ketutup.
Nah ini teman-teman, alhamdulillah. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, karena alhamdulillah dulu pernah rajin menanam dari biji ya. Tapi kalau kita tahu ilmunya kan bisa di top working seperti ini. Super besar. Ini varietas K16 ya. Durian K16. Jadi duriannya tuh. Nah, ciri daunnya dia bulat. Kalau yang sudah tua ngerekes. Ini hampir mirip kayak durian super tembaga. Ini induknya bunganya merah, meskipun durian lokal tapi merah. Makanya di sini paling banyak varietas ini nih. Selain ada musangking, bawor, duri hitam juga ada. Nah kemudian ini nih teman-teman, kan jarak dari situ hanya beberapa meter, paling 2 meter ya, 2 meteran lah, 2 meter berapa senti gitu. Nah karena ini batangnya bagus ya, ini bagus besar dulu, rantingnya juga sangat lumayan. Daripada dibuang, nah saya top working di atas. Nah itu sudah top working waktu beberapa minggu kemarin sudah saya potong. Ini gelap ya, sudah top working. Nah, jika di top working di bawah dia akan ngadu ya, rantingnya akan ngadu. Makanya saya ini berinisiatif untuk top working di atas. Nanti ini pohon ini akan ditebang. Jadi saya atur sedemikian rupa ya, sedemikian. Pokoknya mah agar kalau bisa mah yang memang masih bisa dipertahankan ya pertahankan. Kalau memang itu dibuang ya dibuang. Ini silau teman-teman. Tuh udah top working di atas. Saya pakai tangga. Kalau itu kan tuh cantik ya, top. Nah, ada juga di sini. Nah, kalau ini saya juga top working di atas, teman-teman. Ini duri hitam. Varietas duri hitam. Wah, silau mataharinya. Ini udah terubus, cantik ini udah. Cuman silau. Kenapa ini saya di atas? Ya, top workingnya. Karena nah, di sini deket nih. Nah, ini saya top working bawah. Nah, dulu saya top working sini. Nah, ini top workingnya. Ini dulunya dari polybag nih. Polybag ditanam, saya tempelkan. Alhamdulillah. Ini saya pangkas ya, pruning. Dulunya sangat rimbun, cuman jangan terlalu bawah. Ini juga sama, varietas durian K16. Jadi ada yang bawah seperti itu, top workingnya, ada yang atas. Nah, teman-teman agak kelihatan di sini. Oh, cuman silau. Nah, itu duri hitam. Dia bagus dia, sedang mekar, banyak percabangannya. Malahan biasanya kalau batang seperti ini lebih cepat besar ya, seperti kayak tadi. Ada juga, nah geser hanya beberapa meter. Nah, ada lagi. Nah, kalau ini durian montong mentega atau apa ini, katanya montong Bangkok nih. Yang bunganya merah ya. Ini juga sama, saya top working dari bawah. Sama kayak yang tadi, ini cara saya top working. Nah, ini dari polybag saya tanam. Ini sudah tertutup ya. Cuman karena ini masih punya orang tua ya, jadi agak buat nebang-nebang pohon yang liarnya atau yang lainnya agak itu agak ragu-ragu. Soalnya pernah saya pangkas pohon rambutan, rantingnya doang sih. Abah agak itu marah, heman katanya. Padahal kalau durian udah menghasilkan ya lebih biasa. Ini, nah jarak sini ada lagi tuh. Ini karena batangnya besar. Dulu saya masih ragu, ini mau top working, bingung juga saya karena udah besar ini. Tapi setelah saya pikir-pikir, daripada dia nunggu besar sampai buah kan hanya cukup lama, bisa 10 tahun atau berapa tahun lagi. Kemudian ketika berbuah, kalau durian lokal kan, nah dia akan
menimpa durian sampingnya yang di top forking atau durian yang pendeknya. Makanya saya top forking di atasnya. Ini agak atas karena sampingnya pada pendek. Nah, ini durian bawor teman-teman, cepet ya. Padahal sama yang tadi nempelnya bareng sama duri hitam, tapi karena batangnya besar ya. Luar biasa teman-teman. Alhamdulillah. Ada lagi. Hanya berapa meter. Ini durian sangkingnya. Alhamdulillah bagus ya, cantik. Nah, itu juga durian bawor di atas ya. Kemudian bagi teman-teman kebun pemula ya, seperti saya pemula, nah, jika kebun duriannya malas dibersihkan ya, ini kan bala ya, atau rumputnya sangat lebat, kayak tidak terawat. Sedangkan saya juga ke kebun hanya kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali ya, jarang, ada kesibukan karena kerja ya. Maka saya sarankan kepada teman-teman minimal ya, minimal di sekitar area pohon durian itu bersih seperti ini. Jadi ini banyak manfaatnya. Pertama, manfaatnya hama tenggerek batang itu jika bersih dia agak itu ya, agak takut gitu. Jadi hama tenggerek batang itu jarang ya, maksudnya tidak mau biasanya kalau bersih seperti ini. Jika bawahnya rumput, biasanya cepat ada hamanya, baik hama tenggerek batang, baik hama akar ya, rayap-rayap itu. Pokoknya mah kalau bisa dibersihkan seperti ini. Kedua manfaatnya, selain mencegah dari hama, juga akar durian akan itu ya, tersinari oleh matahari. Manfaat kedua yaitu akarnya itu, akar yang di atas itu akan tersinar oleh matahari ya. Jika kalau banyak rumput dia agak kesulitan. Akar kalau terkena sinar matahari itu cepat juga bagus ya. Selain batang, akar juga bagus. Ini ya. Sama itu juga. Tuh, saya bersihkan seperti ini ya teman-teman. Minimal ya, minimal areanya seperti ini. Kemudian sampahnya kita keliling aja, bikin cincin seperti ini. Semakin kita bersihkan makin jauh, karena akar kan di jauh. Kalau saya buka ini, akar itu ada di atas, jadi di bawahnya ada yang busuk. Jadi akar durian itu ada yang di atas teman-teman. Ini secara tidak langsung, selain kita memupuk pakai pupuk tambahan, juga dari kompos ini ya, bagus. Nah, ini yang di atas alhamdulillah udah cukup lumayan besar. Ini musangkingnya ya, durian musangking, cuman agak kurang keurus ya, karena sebelahnya itu kebun orang, nggak bisa pangkas. Saya bersihkan teman-teman, minimal areanya. Jadi hampir 85% sudah saya ganti varietas. Ada yang memang baru, ada yang masih nempel ada. Nah, kalau yang ini saya pertahankan, nggak di top working, nggak ditebang, karena dulunya saya nanam dari biji durian montong Bangkok yang bunganya merah. Tuh, rantingnya cantik teman-teman, sudah pruning juga, semoga cepat berbuah nih. Kalau ini nih, meskipun dari biji, dia mengikuti induknya ya, tuh. Mirip kayak yang tadi top working, padahal dari biji nih. Tuh, besarnya, ininya kemas-emasan bawahnya ya. Kalau yang ini padahal dari biji juga, dia malah milih ini mirip durian lokal, tapi sama. Waktu itu berapa biji, 3 atau apa itu. Dari malah kalau rantingnya mirip montong, karena rimbun ya, rimbun, gak ada matahari tuh. Gelap. Saya mau pangkas lagi, abah pernah marah-marah. Heman katanya, meskipun jarang berbuah juga heman itunya, rambutannya buat cucu. Makanya ranting bawah dia pada
pada patah ya, jadi kayu bakar. Ini juga banyak. Ini belum, ini juga ini enggak diganti paritas, pengennya menaik ke atas, ujungnya ganti paritas, jadi bawahnya tetap lokal, atasnya ganti paritas. Nah seperti ini nih. Ini juga sama K16 ya. Nah, saya bersihkan seperti ini teman-teman, karena kalau saya membersihkan satu kebun itu pertama ya, memang saya bukan pekerja ya, bukan petani seperti yang sering di kebun. Paling saya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kebun, itu pun karena capek ya, cepet capek. Ini mah seperti itu. Kemudian ketika kita pupukkan ya, tidak dimakan oleh rumput kalau dekat sini. Kalau bisa sih agak lebaran ya teman-teman. Seperti ini, minimal bersih seperti ini. Jadi si akar itu tersinar oleh matahari cepat besar ya teman-teman. Duanya setelah saya perhatikan, memang kalau bawahnya itu bala ya, atau rumput banget gitu, kalau orang sini bala itu suka ada itu tenggerek batang naik. Contohnya di sini nih. Ini agak ini enggak saya bersihkan tuh, bawahnya dia naik tuh, ada. Apalagi kalau gelap nggak ada matahari masuk, udah biasanya tenggerek batang itu sering kena pohon durian. Nah, ini juga alhamdulillah seperti ini ya teman-teman. Nah, saya bikin cincin, ini jadi kompos alami. Durian sudah saya ganti. Nih. Ya kalau yang keras ya, yang udah tua, kalau dipegang itu ngeresek gitu, terus keras dia. Terus tuh bawahnya itu bukan kuning tapi kayak kemas-kemasan, bukan kuning tapi kayak agak emas silver gitu ya, mendekati ke silver ini. Bukan kemas, ini mendekati silver. Ini ciri-ciri durian yang berbunga merah. Masih kesana, masih banyak teman-teman. Alhamdulillah, karena saya nggak punya pohon durian dulu ya, jadi sedih. Biasanya waktu kecil ya, saya itu nginep di saung durian orang, sedih makanya. Wah, saya pokoknya nanti besar di hati itu ya, harus punya pohon durian. Ini pokoknya mau kalau nunggu duriannya bagus, bawa bijinya. Seplastik biasanya. Nah, ini juga teman-teman. Nah, durian K16 juga cantik ya. Silver bergelombang kalau udah tua dia tuh. Juga ada nih. Ini di atas nih, durian Nusangking atau forking di atas. Nah, baru saya potong waktu itu durian Nusangking. Udah bersihkan bal lagi ya, karena di sini inteh musim hujannya sangat rapat, atau curah hujannya luar biasa. Ini kenapa di atas sampingnya nih, ini ada durian. Waktu itu saya beli katanya pelangi, mirip-mirip namlung juga, nggak tahu lah, atau pelangi atau namlung. Ini dari bawah. Nah ini nih bawahnya, kalau nggak kesinar matahari kena tergerek batang teman-teman. Waduh, lembab aja nih. Aduh, kita harus bersihkan ini, takut mati, keracak loh. Sangat dekat, pokoknya nanti gimana udah jadi aja lah. Ini juga ini durian bawarnya, cuman atasnya ada pohon ini nih, kalau nggak ada macet besar ini. Ketiga ya, dulu kecil ya,
karena rimbun. Di sini dulu ada pohon coklat ditebang di situ ya. Ini pendek kecil, batangnya masih kecil. Saya sambung pucuk atasnya. Alhamdulillah besar, terawat. Ini tuh, ini bekas tengerek batang karena dulu nggak dibersihin. Kita dibersihin, udah lumayan aman. Yang carang-carang saya sulam dengan durian musangkingnya. Tuh, bersih, padahal sampingnya masya Allah. Aduh, kata abah semprot aja katanya. Aduh, kalau semprot sebetulnya mah gimana ya, kalau disemprot nanti pH tanahnya rusak, unsur haranya juga pada mati ya. Pokoknya mah banyak kekurangan sebetulnya, banyak minnya kalau disemprot. Kalau bisa ini pakai mesin teman-teman. Kalau kebun teman-teman sangat balas seperti ini ya, rumput ya sangat lebat, mendingan pakai mesin rumput kalau bisa. Dia kan kalau mati jadi kompos. Ini tuh, ini durian matahari katanya nih. Tuh. Ini montongnya. Bersih, minimal bersih seperti inilah, meskipun enggak bersih semuanya ya, karena memang kan belum musim belum berbuah. Kalau sudah berbuah mungkin bisa dibersihkan ya. Nah ini juga tuh teman-teman sangat rapat ngebaris. Satu tadi ada situ tuh, dia mati ya, udah saya top working, mati karena ketimpa pohon albasia. Waktu itu ada yang nembang sini, daunnya rontok, saya sulam lagi ya, tuh sulam sini tuh, baris sampai ke sana teman-teman, baris karena dulu nanamnya pohon pisang kan, baris aja. Tapi saya top working di atasnya nih, tuh atasnya saya naik. Ini baru saya top working, belum dipotong, belum dibuka itu varietas bawor. Kalau yang ini nih juga sama, saya top working di atas, duri hitam. Karena kalau pengennya di bawah, tapi ya, di atas aja lah, biar nanti ranting bawahnya juga terbuah. Kalau memang jelek ya kita bersihkan rantingnya langsung atasnya. Nah ini juga terus musangkingnya baru saya top working, udah jadi ini, udah tebang. Malahan saya pernah dikatain kayak orang gila, durian sudah besar-besar malah ditebang. Nah ini juga teman-teman, cantik. Pokoknya intinya mah harus rajin dari kecil menanam. Kalau kecil nggak nanam ya sekarang jangan takut ya, jangan takut menanam. Kapan masaknya, kapan mau dimakannya, nah, tanam aja dulu, rawat dengan baik insya Allah. Nah ini juga nih dulunya tuh teman-teman, akarnya pada di atas. Saya pakai gedebok pisang karena di sini banyak pohon pisang ya. Jadi pohon pisang itu ya, kalau terlalu dekat memang jangan, kalau nempel dari batang jangan, karena khawatir ada rayap. Tapi kalau agak jauh seperti ini tidak apa-apa. Rayap juga ya makan ini aja. Kalau akar hidup itu nggak bakal dimakan, kecuali akarnya sudah mati atau ranting yang kering pasti dimakan rayap. Kalau rayap makan akar, mungkin pohon yang lain juga mungkin sudah dimakan, karena kan di bawah. Karena hidup ya, si akar itu hidup, masih hidup basah, rayap juga nggak bakal makan. Ini juga tuh kena tengerek batang, karena dulu saya terlalu ruyuk terlalu rimbun di sini, makanya agak jauh. Saya itu bersihkan. Ini durian lokal varietas Sikandel. Itu juga ada tuh. Karena ini mataharinya lagi di utara, sedangkan banyak pohon
ya, yang tinggi ini punya orang kebunnya, makanya mataharinya nggak kena ini. Paling nanti nunggu matahari di tengah ataupun di selatan baru dia ke center. Nah, ini juga ini durian namlungnya saya udah top working, tebang ya. Tumbang juga, itu udah cantik tinggi. Handapnya ya, dibersihin teman-teman, handap bawahnya. Nah, ini durian lokal yang saya tidak tebang karena udah besar. Keduanya ciri-ciri daunnya juga kayaknya bagus, besar, hijau pekat. Ini rantingnya sangat bawah ya. Rantingnya mantep, dia nyabang ya, nyagak. Atas saya potong di situ, makanya ranting bawah udah besar. Semoga ini cepat berbuah teman-teman, karena rantingnya sudah lumayan bagus, sudah tua. daunnya ya, biasa kan durian lokal itu tinggi-tinggi, ini malah sampai tanah. Aduh. Juga ada tuh banyak yang pokoknya yang agak besar saya tidak ya, itu ya tidak pangkas. Nah, yang ini juga, nah ini durian K16 ya. Dulunya kecil, yang lain udah pada besar, ini kecil. Mungkin nanamnya saya agak telat, mungkin udah, maksudnya tahun-tahun yang kesini dulunya kecil, paling sebesar telunjuk. Ini saya top working bawah nih ya, bekasnya ini polybagnya masih nempel. Saya tanam lagi, malah ini cepat besar nih. Saya sering seperti ini nih, sampah tarik, bikin cincin, akar pada di atas. Kalau dibuka nih akar semua teman-teman. Nih tuh akar, ini akar. Tadinya bekas ini kompos yang udah kering, udah tarik terus ya, biar matahari masuk, akarnya juga kan makin jauh nih. Nah, ini enggak saya tebang karena udah besar ya. Kalau memang duriannya jelek nanti top working di atas, kalau bagus pertahankan karena udah besar. Ini mungkin yang paling besar kebun ini, yang nanam dari biji waktu saya masih sekolah dasar kalau nggak salah ya. Itu juga tuh durian musangking top working. Ini juga nih, nah, ini durian musangking ya teman-teman. Nah, top working besar. Nah, ini buang. Nah, ini durian musangking hasil top working. Yang ini nih saya masih bingung juga nih, niatnya mau ditebang nih, mau top working sama durian hitam, sama durian oce atau durian hitam. Udah tinggi, udah besar ini. Jadi saya udah bulat sih, pengen top working di sini di bawah, kan itu agak atas tuh musangking, di agak bawah. Terus ngadepnya agak bawah sini, agak biar agak melengkung sini, agak jauhan karena dekat tuh teman-teman jaraknya. Ini udah berapa meter tinggi. Keduanya kalau dipotong kan dia nanti terkena sinar matahari. Ya di sini nih enak kayaknya nih, working durian duri hitam. Kalau udah jadi baru potong, tebang ke sana. Ini ada yang di atas juga, ini udah besar. Abah marah-marah. Kadu udah gede-gede sini, kata orang Sunda mah, nges gede-gede, nges montok malah dipotong. Ini udah besar teman-teman, satu working. Ini durian Sikalahang, durian lokal. Ini aneh ini, padahal induknya satu ya, yang bunganya merah. Kalau ini duriannya apa daunnya itu mirip musangking, cuma agak lebar panjang gitu kan ya. Tapi yang tadi K16 itu mah bulat, padahal induknya sama. Makanya coba saya top working sama durian pohonnya udah besar seperti ini ya. Kata orang Sunda mah pelah-pelahan,
menjadi, alhamdulillah. Ya kalau mati ya berarti bukan rezeki ya. Ini kalau dihitung 50 lebih kayaknya durian. Nah ini durian musangkingnya. Dia ada yang sudah besar, padahal ya nanamnya hampir sama mungkin ya, cuma mungkin beda tahun. Nah, ini udah rimbun, durian musangking ya, sampingnya dekat banget. Ini kalau nggak salah ini durian Tegal Mas. Saya topokin dari bawah sini nih. Ini bekas itunya, polybagnya nih. Ini ya udah agak tinggi, ketimpa pohon. Ini enggak sih, ini cepat besar ya teman-teman. Alhamdulillah nih. Jadi jangan, saran saya ya, terus semangat dalam berkebun durian. Insya Allah kalau kita semangat, ikhtiarnya maksimal, apapun yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Makanya kalau saya ke kebun nih sambil biasanya gini, sambil pegang-pegang pohon, cepat besar, cepat memberikan manfaat kepada orang yang menanam dan merawatnya. Syukur-syukur bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Kalau dia di tengah aja enak ini, kalau di samping ya kebun orang ini yang bisa diganggu buat. Baik teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi untuk pecinta tanaman durian dan buah durian. Tetap semangat, semoga sukses selalu dalam perdurianan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani DJHH.